Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gini Nanjar, kelas Informatika 6C dengan nomor induk mahasiswa 230660121148. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang pengelompokan wilayah wisata di Jawa Barat memakai algoritma Kamens berdasarkan data kunjungan tahun 2014 sampai 2024. Nah, awalnya saya mencari data atau judulnya objek wisata di daerah Sumedang ya, dengan judul implementasi algoritma Kamens untuk klasterisasi objek wisata di Kabupaten Sumedang. Ternyata pas saya mencari beberapa data susah, jadi saya naikkan ke daerah Jawa Barat dengan judul implementasi algoritma Kamens untuk klasterisasi wilayah wisata unggulan di Jawa Barat berdasarkan data kunjungan wisata tahun 2014 sampai 2024 ya. Langsung kita ke latar belakang. Nah, jadi data pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai informasi ya, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pola kunjungan dan mendukung pengambilan kebijakan. Penelitian ini awalnya berfokus pada objek wisata Kabupaten Sumedang ya, menggunakan algoritma Kamens. Namun karena data Sumedang belum lengkap dan konsisten, jadi penelitian ini dialihkan ke tingkat Provinsi Jawa Barat, memiliki dataset di Open Data Jabar dengan periode dari 2014 sampai 2024 dengan cangkupan 27 kabupaten atau kota. Prosesnya dilakukan dengan kualitas data terlebih dahulu dievaluasi agar hasil pengelompokan lebih akurat, valid, dan dapat dijadikan dasar dalam mendukung pengembangan sektor. Lalu ke urgensi penelitian. Jadi penelitian ini penting karena menerapkan algoritma Kamens untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan data kunjungan wisata sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan di sektor pariwisata. Jadi hasil klasterisasi ini membantu mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kunjungan tinggi, sedang, dan rendah sebagai dasar penyusun strategi pengembangan. Untuk rumusan masalahnya penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan algoritma Kamens untuk mengelompokkan wilayah wisata di Jawa Barat berdasarkan data kunjungan wisatawan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menunjukkan jumlah klaster yang optimal, serta menginterpretasikan hasilnya sebagai dasar rekomendasi strategi pengembangan pariwisata. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan membangun model klasterisasi wilayah wisata unggulan di Jawa Barat menggunakan algoritma Kamens. Secara operasional, penelitian ini bertujuan mengolah data kunjungan wisata, membentuk fitur numerik, dan melakukan standarisasi. Untuk machine learning dan klasterisasinya, machine learning ini merupakan metode untuk menemukan pola data. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan unsur supervised learning karena data tidak memiliki label awal, sehingga algoritma Kamens digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan kemiripan karakteristik kunjungan wisata. Kamens ini dipilih karena sederhana, efisien, dan mudah diinterpretasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan standarisasi data dan validasi menggunakan beberapa metrik untuk memperoleh hasil yang optimal. Lalu, datanya memberikan akses terhadap pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk dianalisis secara lebih objektif. Di dalam penelitian ini digunakan dataset Open Data Jabar yang memuat data kunjungan wisatawan di 27 kabupaten dari periode tahun 2014 sampai 2024. Namun, data terbuka tidak selalu siap digunakan karena masih terdapat data yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Oleh sebab itu, proses audit dan pembersihan data dilakukan sebelum tahap pemodelan agar hasil analisis lebih valid dan akurat. Nah, di sini metode penelitiannya menggunakan desain kuantitatif ya. Dengan memanfaatkan data kunjungan wisata sebagai objek analisis, algoritma Kamens diterapkan untuk melakukan wilayah berdasarkan karakteristik kunjungan wisata. Hasil penelitian berupa segmentasi wilayah wisata, bukan prediksi jumlah kunjungan di masa depan. Nah, untuk alurnya ini.
ada di foto. Nah, sumber datanya, penelitian ini berasal dari Open Data Jabar, yaitu dataset jumlah pengunjung ke objek wisata berdasarkan jenis wisatawan dan kabupaten atau kota di Jawa Barat dari periode tahun 2014 sampai 2024. Penelitian ini memfokuskan analisis pada 10 kabupaten dengan jumlah kunjungan wisata tertinggi pada tahun 2024 agar hasil pengelompokan lebih relevan dan wilayah dengan kontribusi kunjungan terbesar. Nah, ini untuk data kunjungan 10 wilayah 2024. Di sini ada kota Bandung dengan wisatawan terbesar ya, dengan pangsa 10%. Dan lalu ada rekayasa fitur rumusnya menggunakan model Cummins ya. Nah, hasil penelitiannya, data kunjungan wisata Jawa Barat menunjukkan adanya penurunan yang sangat signifikan pada masa pandemi COVID. Total kunjungan turun sekitar 50,6% pada tahun 2020, terutama wisatawan mancanegara. Setelah itu, sektor pariwisata mulai pulih hingga pada tahun 2024, total kunjungan mencapai 64,5 juta wisatawan yang dominasi oleh wisatawan Nusantara. Nah, di sini ada gambar hasilnya. Lalu ada validasi jumlah klaster model diuji untuk nilai K sama dengan 2 sampai K sama dengan 5. Ini untuk tabelnya dan ini untuk hasilnya. Ini juga hasil klasterisasi, hasil Cummins intensitas kunjungan dan exposure mancanegara. Lalu ada profil rata-rata klaster wilayah wisata Jawa Barat. Nah, untuk ini ada tabelnya ya, dengan klaster ke-1, K2, K3. Lalu hasil klaster, jadi hasil klasterisasinya menunjukkan bahwa karakteristik wisata Jawa Barat tidak bersifat homogen ya. Setiap klaster memiliki potensi dan kebutuhan pengembangan yang berbeda, mulai dari wilayah dengan kunjungan tinggi, wilayah yang unggul, dan wisatawan mancanegara hingga wilayah dengan potensi pengembangan. Jadi oleh karena itu, strategi pengembangan pariwisata perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing klaster agar kebijakan yang diterapkan efektif dan tepat sasaran. Nah, ini kami menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Lalu fishbone akar masalah, ini untuk tabelnya. Jadi menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada penggunaan algoritma, tetapi juga pada kualitas data, metode analisis, dan teknologi kelembagaan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penerapan machine learning harus didukung oleh data yang berkualitas, metode yang tepat, sistem yang terintegrasi, serta interpretasi hasil yang benar agar dapat menghasilkan rekomendasi yang akurat. Nah, dan ini etika informatika dan humaniora. Penelitian ini menggunakan data agregat wilayah sehingga tidak melibatkan data pribadi dan memiliki resiko privasi yang rendah. Namun, aspek etika tetap diperhatikan seperti potensi bias data, ketimpangan antar wilayah, dan keterbatasan model. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada prinsip ACM, Code of Ethics, dengan menjanjikan hasil secara jujur, transparan, dan menghormati privasi, serta tidak memberikan klaim yang melebihi kemampuan data dan model. Nah, untuk evaluasi dan penelitian ini dilakukan pada 3 aspek, yaitu evaluasi teknis menggunakan metrik, lalu Shulhout Score, lalu Davis Bowling Index, dan Key-Harbers Index. Evaluasi substansi untuk menilai apakah hasil klaster dapat diinterpretasikan dan dijadikan rekomendasi, serta evaluasi etis untuk memastikan data, proses reprocessing, dan batasan penelitian disampaikan secara transparan. Untuk keterbatasan penelitian, ini memiliki keterbatasan, yaitu analisis hanya menggunakan 10 wilayah dengan kunjungan tertinggi tahun 2024, sehingga menggunakan data kunjungan wisata tanpa memasukkan faktor lain seperti fasilitas, aksesibilitas, maupun kualitas destinasi. Hasil klasterisasi juga bersifat deskriptif, sehingga menunjukkan pola kemiripan antar wilayah, bukan hubungan sebab akibat.
Nah, kesimpulannya, penelitian ini berhasil menerapkan algoritma Kamenz untuk mengelompokkan wilayah wisata unggulan di Jawa Barat berdasarkan data open, data Jabar. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 3 klaster merupakan jumlah klaster yang paling optimal dengan karakteristik wilayah yang berbeda, yaitu klaster wisata internasional, wisata metropolitan domestik, dan wisata wilayah potensial. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kamenz efektif sebagai alat segmentasi wilayah, namun interpretasi hasil tetap didukung oleh kualitas data, konteks pariwisata, dan pertimbangan etika agar rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.